Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bandung akan melaksanakan demonstrasi kontekstual terkait tugas modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer sebagai pengamat, kemudian coach dan coaching. Bersama kelompok KEE, saya Komarudin SPD dari SMP Negeri 9 Kota Bandung. Saya Rosalin Sandra Risa dari SMK 03 Bandung. Dan saya Yani Suryani dari SMP Negeri 1 Bandung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Akmal? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bu Yani. Alhamdulillah. Gimana kabar dia? Alhamdulillah sehat juga Pak Akmal. Alhamdulillah Pak Akmal, pada kesempatan hari Pak Akmal kan pernah bercerita ini melakukan coaching. Nah, sebelum melakukan coaching, ada yang ingin saya ajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Akmal. Boleh? Ya, insya Allah Bu, ini kita sing. Ya, terima kasih. Pertama kali saya akan mendiskusikan tentang penilaian proses dari coaching kita yang akan dilakukan sekarang. Berikutnya saya juga akan mengamati proses coaching yang terjadi antara coaching dan coacher nanti sesuai dengan penilaian apakah sudah dengan alutsistanya atau belum, kemudian bagaimana Pak Komar bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coacher dan bagaimana coacher tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh coacher. Juga di sini nanti proses coaching tersebut disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses dari kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching. Pertanyaan pertama yang saya ajukan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang ingin Bapak Komar kembangkan pada coaching pada saat coaching nanti? Ya, insya Allah nanti saya akan membuat coaching dari proses coaching nanti. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu pertama terkait dengan lesson kehadiran saya saat coaching. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga potensi terkait dengan bagaimana saya bisa membuat sehingga sepertinya bisa. Lalu berikutnya bagaimana secara spesifik ingin ada yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching? Untuk kali ini mungkin saya akan mengembangkan terkait dua hal. Pertama terkait dengan bagaimana saya bisa menggunakan dengan aktif seperti. Kemudian yang kedua saya juga ingin lebih bertajam lagi terkait dengan pertanyaan berbobot apa yang bisa saya sampaikan sehingga pertanyaan itu bisa menunjukkan hal-hal penting ketika begitu. Kalau misalnya di sini ada indikator yang bagaimana yang ingin dicapai dan dikembangkan oleh Pak Komar pada saat proses coaching tersebut. Baik dari dua kompetensi tadi, mendengarkan aktif dan berbobot, mungkin ketika proses coaching berlangsung, indikator yang saya lihat apakah potensi saya tercapai atau tidak adalah ketika proses coaching terjadi, coach bisa menyampaikan beberapa hal mulai dari tujuannya apa, kemudian masalahnya apa, kemudian apa istilahnya rencananya apa, kemudian hampir seperti apa sesuai dengan hal yang saya pahami. Baiklah Pak Komar, percakapan untuk presentasi kali ini silakan Pak Komar melakukan coaching bersama coach. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Salim, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak. Kobar gimana kabarnya? Sama, baik ya. Alhamdulillah hari ini bisa kita ketemu Bu Salim ya. Insya Allah ada kesempatan kita ini bisa ketemu sesuai dengan permintaan Bu Salim kalau sempat ada waktu menyampaikan sesuatu. Betul ya, Iya. Bu Salim? Ya, betul Pak. Baik, mungkin ada hal apa yang ingin Ibu Salim sampaikan pada kesempatan ini? Ya, sebelumnya terima kasih saya ucapkan sudah meluangkan waktunya. Saya ingin berbagi sedikit permasalahan yang saya hadapi ketika saya di kelas. Jadi saya itu merasa siswa saya itu memiliki motivasi yang kurang dalam mengikuti pembelajaran. Jadi itu permasalahan yang besar. Nah, kira-kira nih kita akan mendiskusikan hari ini. Kira-kira apa sih yang menjadi tujuan saling kita dari pertemuan diskusi kita hari ini? Ya, saya ingin siswa saya mengalami peningkatan dalam hal motivasi ketika belajar. Kalau termotivasi, berarti kira-kira siswa yang termotivasi itu apa yang menjadi indikator motivasi? Menurut saya siswa yang memiliki motivasi yang tinggi itu adalah siswa yang rajin, terus semangat belajarnya, terus ikut aktif dalam berdiskusi dan mampu bekerja sama dengan teman-temannya. Jadi gambaran motivasi itu seperti yang tadi Bu saya sebutkan ya. Ya, betul Pak. Ataupun kemudian punya semangat, kemudian dan sebagainya. Baik, Bu Salim itu sudah Bu Salim sampaikan. Nah, kira-kira dari yang sudah Bu Salim lakukan ketika pembelajaran sekarang ini seperti apa? Ketika pembelajaran sekarang itu ya seperti biasa Pak, saya mempersiapkan rencana pembelajaran, kemudian strategi apa yang akan saya lakukan dalam pembelajaran. Nah, sekarang kondisi sekarang ini kira-kira metode dan strategi pembelajaran apa yang sudah Bu Salim? Ya, selama ini yang sudah saya laksanakan itu seperti ceramah gitu ya, kemudian strateginya mungkin penugasan kelompok seperti itu Pak. Baik, kalau itu kondisi yang ada sekarang, kemudian kalau dibandingkan dengan kondisi yang dapat gitu ya, setelah pertemuan ini, kira-kira kalau posisi yang diinginkan adalah 10, skalanya dengan posisi sekarang ketika menerapkan metode itu pada posisi berapa ya? Sekitar antara 6 atau 7 mungkin Pak. Gitu. Terus kira-kira apa nih yang sudah Bu Salim coba lakukan? Ya, yang sudah saya lakukan adalah mencari referensi mengenai metode pembelajaran seperti apa yang menarik. Kemudian saya juga bertanya kepada rekan atau teman sejawat yang mungkin memiliki pengetahuan yang lebih mengenai metode pembelajaran. Berarti itu tentang permasalahan yang Ibu Salim lakukan ketika Presiden menginginkan adanya perubahan siswa. Iya. Nah, pertanyaan saya kemudian apa yang rencana Ibu Salim lakukan untuk mengatasi permasalahan dan solusi? Ya, rencananya saya akan melakukan pembelajaran yang lebih menarik lagi, mungkin bisa dengan penggunaan IT di kelas lewat kuisis atau aplikasi-aplikasi lain yang menunjang mungkin agar lebih menarik lagi pembelajaran di kelas. Nah, kira-kira rencananya apa yang akan Ibu Salim? Mungkin saya akan melakukan minggu depan, Pak. Iya. Nah, kalau minggu depan Bu Salim berniat merencanakan, kira-kira indikator apa tuh yang menjadi ukuran bahwa rencana itu bisa terlaksana?
indikator yang menentukan itu bisa terlaksana, mungkin saya bisa memberikan media pembelajaran yang menarik kepada siswa sehingga siswa lebih berperan aktif lagi ketika melakukan proses pembelajaran bersama saya. Gitu. Nah, sekarang kalau misalkan rencana Ibu itu terapkan, kira-kira Ibu melihat tidak ada hambatan halangan ketika Ya, mungkin hambatannya kalau IT di sarana dan prasarana, Pak ya. Nanti ketika hambatan itu muncul, mungkin saya akan mencoba untuk bertanya kepada rekan saya yang lebih ahli mungkin di bidang IT. baik, saya kira rencana Ibu Salih sudah sangat baik ya, sudah sangat bagus. Nah, sekarang kira-kira dari rencana yang tadi dengan memakan solusi yang sudah tadi Ibu sampaikan, kira-kira dukungan apa nih yang Ibu perlukan untuk menjalankan komitmen yang tadi sudah Ibu rencanakan? Ya, mungkin dukungan dari rekan sejawat saya yang tadi lebih paham mengenai metode pembelajaran yang lebih menarik, kemudian juga dukungan dari sekolah lewat sarana prasarana yang disediakan untuk melakukan pembelajaran berbasis IT tadi, Pak. Jadi ada dari sana sana, kemudian Ya. dari dukungan juga Iya. Iya, betul. Baik, saya pikir Ibu Salih tadi ide-idenya sudah cukup bagus ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bincangkan hari ini bisa menjadi solusi tersendiri bagi Ibu Salih. Ya, amin. Kemudian saya juga berharap mudah-mudahan rencananya bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, amin. Mungkin untuk diskusi kita kali ini saya rasa cukup sedikit. Ya, sebetulnya ada hal lain yang ingin Ibu Salih sampaikan. Ya, mungkin saya sebelumnya mau ucapkan terima kasih banyak Pak atas bantuannya melalui coaching kita kali ini. Ya, saya jadi terbuka, merasa lega juga gitu, sudah punya wacana ke depannya apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan tadi, motivasi siswa yang kurang ketika mengikuti pembelajaran saya gitu Pak. Mudah-mudahan berhasil. Saya kira itu sudah Ya. sudah disampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bisa. Saya kira cukup di sini. Mungkin kita juga akan ketemu lagi minggu depannya sesuai dengan rencana boros saya. Ya. Kalau kita diskusikan lagi kira-kira rencana yang tadi sudah dilaksanakan, kemudian hasilnya seperti apa? Ya, boleh Pak. Ya. Kalaupun ada masalah mungkin kita perlu. Ya, baik. Diskusi. Ya Pak. Baik, itu saja mungkin kita ini saja mungkin menurut saya mudah-mudahan bisa dengan baik. Ya. Perubahan. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah Pak Komar, terima kasih Pak Komar sudah memberikan kesempatan saya untuk menjadi observer pada kegiatan coaching hari ini. Sama-sama. Kalau misalnya melihat kegiatan tadi sepertinya sudah jalan lancar ya Pak ya. Bu Rosali sebagai coaching. Bagaimana menurut Bapak kegiatan tadi pas coach? Ya, alhamdulillah tadi saya bisa mendampingi Bu Satin dalam kegiatan coaching. Dalam kegiatan ini tadi, alhamdulillah saya merasa bahwa proses coaching sudah dilaksanakan sesuai dengan alur yang saya pahami, ya, mulai dari menanyakan tujuannya apa sih kita hari ketemu, kemudian identifikasi masalahnya seperti apa, kemudian apa, kemudian tanggung jawabnya apa terhadap yang dilakukan. Saya juga menganggap bahwa keberadaan saya mudah-mudahan bisa dirasakan oleh Bu Rosali, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya ajukan juga agar membuat Bu Rosali menyampaikan semua hal terkait permasalahan dan solusinya yang dia rencanakan, itu bisa tersampaikan dengan baik. Alhamdulillah ya Pak ya, Ya. sudah pada saat ini tadi kegiatan coachingnya sudah berjalan lancar dan saya pun mengamati dan beberapa saya catat
juga. Di sini Pak Bupati juga sudah melaksanakan coaching terhadap Mas Salim dengan alur tetanya, kemudian juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching juga mampu menyampaikan mulai dari tujuannya, identifikasi masalahnya, kemudian coaching juga mampu menyampaikan rencana aksinya, kemudian dibantu juga dengan memiliki rasa tanggung jawab terhadap rencana tersebut, sehingga komunikasi tadi antara Pak Umar dengan Bu Salim di situ sudah berjalan dengan baik. Posisi Coach juga pada saat kegiatan juga mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaannya juga berbobot, sudah sesuai dengan kata kuncinya disampaikan oleh alhamdulillah ya, semuanya sudah berjalan dengan lancar, luar biasa sekali. Mudah-mudahan kegiatan coaching ini bisa bermanfaat, kemudian kedepannya juga Ibu Rosalin menjadi orang yang lebih sukses, kita juga sama dengan kondisi ini. Bagaimana untuk mengembangkan hasil untuk berdasarkan hasil coaching, untuk mengembangkan hasil coaching ini? Baik, setelah saya tadi melakukan coaching dengan Bu Rosalin, saya berusaha memang menerapkan prinsip-prinsip lebih teknis. Tapi saya juga ingin mengembangkan kemampuan penting saya kepada terkait dengan bagaimana saya bisa lebih berhati-hati terhadap proses coaching. Karena yang paling penting itu ya menanyakan dari persiapan. Kemudian yang kedua juga peningkatan lagi kompetensi terkait dengan bagaimana saya bisa melakukan yang tersebut sesuai dengan kata kunci satu tim. Jadi ini menyebut kedepannya adalah saya bisa baik lagi dalam luar biasa Pak rencana Bapak kedepannya sih pengembang coachingnya juga untuk kegiatan coaching. Terima kasih juga sudah memberi kesempatan untuk diskusi setelah selesai coaching dan pelaksanaan coachingnya juga sudah berjalan lancar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kebenarannya. Saya akhiri kegiatan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rosalin, gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah baik Pak. Saya dengar hari ini Bu Rosalin akan melakukan proses coaching dengan teman pejabat ya. Betul Pak. Baik, izinkan saya barangkali sebagai observer kegiatan coaching hari ini. Sebelum Bu Rosalin melakukan coaching, barangkali saya ingin menyampaikan beberapa terkait dengan proses coaching sendiri. Ya, boleh Pak. Pertama tentang bagaimana rubrik penilaian terhadap proses coaching yang kita kali ini. Nah, saya akan mengawali dengan mengamati proses coaching nanti sesuai dengan penilaian. Apakah nanti ketika proses coaching yang dilakukan nanti akan sedang dialog tidak atau kemudian bagaimana ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach dan bagaimana coach bisa menanggapi atau merespon atas pertanyaan yang ibu sampaikan ketika proses. Kemudian tidak lupa pula bahwa nanti pada saat proses coaching itu mengandung prinsip-prinsip coaching diantaranya adalah kemitraan. Sebagai coach dan sebagai coach itu di kemitraan. Kemudian di situ nanti ada proses kreatif dan juga akan ada berusaha untuk memaksimalkan potensi dari proses kompetisi. Nah, sebelum melakukan coaching, barangkali saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Kira-kira dalam proses coaching nanti kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan di proses coaching? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran guru atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi Ibu sudah siap untuk mengembangkan
mendekati hal tersebut. Nah, dari 3 hal tersebut, maka kira-kira kompetensi spesifik mana nih yang lebih kembangkan lagi ketika proses coaching? Mungkin lebih ke mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, itu 2. Nah, kemudian 2 hal yang menjadi hal spesifik, kira-kira bagaimana Bu Rosalin dengan indikator apa yang menjadi tolak ukur ketika kompetensi itu ya dikembangkan? Indikator yang jadi tolak ukurnya mungkin di saat coach bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi di Saya kira Ibu sudah mengerti terkait dengan proses yang dilakukan. Jadi ada awal kita, coaching dan kompetensi apa yang baik, barangkali Ibu untuk perbincangan kita jawab saya cukup sampai dulu. Selamat Ibu untuk melakukan coaching, mudah-mudahan nanti pada proses coaching berlangsung kegiatan berlangsung dengan lancar. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu ya atas observasi awal. Assalamualaikum Ibu Yani. Waalaikumsalam Bu Salin. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu, sehat alhamdulillah. Kemarin Ibu Yani saya lewat WA yang katanya ada yang ingin disampaikan. Ya betul Bu, ini saya tuh kalau misalnya ini pengen banget diskusi sama Ibu, pengen curhat lah gitu gimana tentang kegiatan pembelajaran Ibu. Kenapa kegiatan pembelajaran? Jadi gini, terkait dengan kegiatan pembelajaran ini kan kalau misalnya saya melihat guru-guru di sekolah, kadang-kadang kalau misalnya melihat dari tahun ke tahun tuh kok nggak ada perubahan gitu ya, masih ada aja guru yang kalau ini tuh kok masih konvensional gitu, kenapa masih ngajarnya masih ceramah aja gitu, tanpa adanya guru itu masih berpusat pada guru aja gitu. Jadi kalau misalnya padahal kan sekarang zamannya udah canggih, anak-anak juga sekarang generasi Z ya, anak-anak sekarang itu. Terus kalau misalnya ini kenapa guru-guru itu nggak menggunakan teknologi yang ada gitu, kemudian memanfaatkan fasilitas di sekolah juga kayak gitu Bu. Jadi Ibu Yani memiliki permasalahan lewat kenapa teman rekan sejauh Ibu Yani masih melakukan metode pembelajaran yang konvensional atau variatif gitu ya Bu ya. Nah, pembicaraan kita kali ini mungkin tidak akan durasinya tidak akan terlalu lama ya, mungkin sekitar 15 sampai 20 menit mungkin ya. Kira-kira apa yang ingin didapat dari Ibu Yani dengan percakapan kita kali ini? Ya kalau saya secara pribadi inginnya ada perubahan, terutama ya dalam hal penyampaian ataupun misalnya nanti dalam pemberian materi pembelajaran itu ada metode-metode yang bagus gitu untuk diterapkan di kelas kayak gitu. Jadi Ibu Yani ingin ada perubahan. Ada perubahan ya, betul. Pelajaran di kelas. Perubahan yang seperti apa yang Ibu Yani inginkan? Nah ini perubahan dalam hal kalau misalnya dalam menggunakan metode pembelajaran, media pembelajaran, saya inginnya guru-guru itu bervariatif gitu ya, dalam memanfaatkan itu misalnya dalam hal menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di sekarang banyak ya Bu ya, aplikasi kuisis, mau Kahoot atau apapun gitu untuk evaluasinya. Kemudian ada juga kan slide-slide presentasi yang Canva atau apa yang bisa di ini yang menarik lah untuk anak-anak dengan gambar-gambarnya. Kemudian metode yang mungkin kalau ceramah terus anak-anak juga bosan tuh kayaknya menggunakan media hanya ceramah dan profesional terus gitu. Ya, jadi yang tadi Bu yang disebutkan itu adalah keadaan idealnya di pengajaran itu seperti itu. Nah, kira-kira keadaan atau kondisi di sekolah Bu Yani sendiri sekarang media pembelajaran yang diberikan atau metode pengajarannya
ada di level berapa kalau dari 1 sampai 10? Kalau dari 1 sampai 10 Pak, ada yang 6, ada yang 7, mungkin sekitar itulah. Sekitar Ya, betul. target dari Bu Yeni sendiri yang Ya, kalau targetnya harus 10 dong, dari 1 sampai betul. Iya. Kalau selama ini kira-kira kan sudah Bu Yeni lakukan apa untuk bisa mencapai target itu? Kalau sebetulnya sih banyak rencana yang ingin saya lakukan, hanya rencana itu kalau misalnya saya melakukan mentoring atau ini kepada rekan sejawat gitu ya, atau mungkin bisa menjadi tutor gitu ya. Kalau misalnya nanti ada guru yang kurang mampu dalam hal menggunakan penggunaan IT itu, minimal saya bisa bantulah sedikit kayak gitu Bu. Jadi Bu Yani udah punya rencana nih ke depannya Tuh, mengadakan tutor rekan sejawat mungkin ya. iya. Selain itu ada lagi Bu Yani Yang pasti, rencana yang ada? betul Bu, ini yang pasti kan harus ada izin kepala sekolah dulu gitu, harus berkonsultasi, berkolaborasi juga mungkin nanti dengan teman sejawat yang lainnya, dengan seizin nanti ke Wakasek, bagaimana ada program nggak untuk workshop lah gitu untuk guru-guru, misalnya untuk meningkatkan kompetensi guru tersebut dalam membuat media pembelajaran yang bervariatif gitu, dan inovatif gitu. Jadi melakukan tadi mentoring ya atau tutor dengan teman, kemudian workshop ya. Kira-kira dari kedua itu yang realistis atau yang bisa segera untuk dilakukan oleh Bu Yani apa? Mentoring dengan teman ya. sejawat yang itu ada beberapa yang kalau ini suka tanya itu kok bisa bagus ya, ayo belajar bersama gitu, suka gitu. Cuman kalau untuk kedepannya untuk secara ini untuk persiapan menyeluruh gitu ya untuk seluruh guru biar tidak hanya 1-2 orang saja, ya bagusnya sih workshop Bu. Misalnya kalau misalnya dengan workshop kan nanti ada waktu yang khusus gitu untuk benar-benar belajar dari narasumber yang kompeten gitu. Jadi yang dalam waktu dekat yang akan dilakukan mungkin lebih ke mentoring atau tutor tadi. Iya, betul. Kira-kira kapan Bu Yani akan melakukan itu? Saya juga kalau misalnya ini boleh minggu depan lah, kalau misalnya kalaupun ada yang sekarang bisa saya bantu ya saya bantu, tapi kalau yang mau direncanakan minggu depan saya akan laksanakan. Tapi di sini juga betul, saya juga di sini kan tapi butuh bantuan teman sejawat yang ahli IT, kan ada yang guru TK gitu. Nah, yang lebih kompeten mungkin bisa saling inilah kolaborasi gitu dengan teman. Nah, untuk bisa memanfaatkan fasilitas yang ada dengan penggunaan IT tersebut. Jadi Bu Yani juga butuh dukungan itu ya dari mereka yang sudah aktif di IT, salah satunya mungkin guru TK tadi. Iya, betul. Mungkin kalau misalnya ada ketika kegiatan berlangsung, kemudian kira-kira ada hambatan yang akan muncul seperti apa? Ya, kalau misalnya kalau saya mendapatkan gambaran ya bagaimana cara agar ada perubahan metode pembelajaran dengan cara melakukan mentoring, kemudian dibantu dengan rekan guru di sekolah, kemudian yang memiliki keahlian dalam pemanfaatan media pembelajaran. Ya. Baik. Dari percakapan kita tadi yang dari awal sampai akhir yang sudah Bu Yani dapatkan itu apa? Ya, kalau misalnya saya tadi ingin menggali bagaimana memanfaatkan media pembelajaran, kemudian metode pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi guru, kemudian supaya nanti metode pembelajaran itu bervariatif juga gitu, dan semuanya memiliki kompetensi yang bagus gitu. Nah, alhamdulillah ternyata Bu Yani menemukan ide-ide dari dalam diri Bu Yani sendiri ya, dan menurut saya ide-ide itu sudah baik, sudah bagus,
terus jadi melakukan aja gitu ya tindakannya seperti apa. Ya, mungkin kedepannya kita akan mencoba untuk berdiskusi lagi evaluasi dari hasil forum yang akan Ya, segera dilakukan. ya boleh. Kira-kira kapan? Harus secepatnya. Secepatnya. Iya, Bu, secepatnya. Ya, mungkin itu saja Ya, dari terima kasih. kali ini atau mungkin ada yang di Untuk sementara, ya boleh. Untuk sementara mungkin saya berterima kasih atas saran dari Bu Rosalin dari kegiatan coaching ini. Saya mendapatkan wawasan yang bertambah untuk mau menggali potensi saya, untuk berbagi juga gitu. Bagaimanapun juga sekolah itu tempat kita menaung untuk meningkatkan potensi-potensi, menggali potensi yang ada. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Saya juga sama-sama. Lagi kita bisa Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Rosalin. Assalamualaikum. Oke, alhamdulillah. Bu Rosalin tadi sudah melakukan kegiatan coaching sampai jadi gimana perasaan Bu Rosalin setelah melakukan coaching barusan? Ya, saya merasa senang ya, karena proses coaching berjalan ya, cukup lancar. Kemudian coaching juga atau penyanyi mampu menemukan solusi atas permasalahannya. Baik, tadi saya juga sampai mengerti apa proses coaching yang sudah dilakukan. Saya pikir sangat luar biasa, Ibu sudah melakukan proses coaching tersebut. Namun izinkan saya barangkali ketika Ibu melakukan coaching tadi ada Bu Yani, ada beberapa catatan-catatan yang mungkin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan alur kita yang menjadi patokan utama untuk coaching. Alhamdulillah, saya lihat Bu Salih sudah melakukan alur itu dengan sedikit, dari tujuannya apa sih bikin coaching itu, kemudian identifikasi masalah yang dihadapi oleh Bu yang seperti apa, kemudian Bu Salih juga menunjukkan berbobot ya, sehingga Bu Yani bisa menyampaikan apa istilahnya runutan dari tujuan sampai identifikasi rencana tanggung jawab yang itu terkait dengan alur kita Ibu. Nah, kemudian catatan saya juga bahwa ketika proses coaching tadi dan catatan saya juga sudah mendapat visi coaching bahwa di situ terjalin kemitraan, kemudian apa istilahnya yang kedua itu ada proses yang kreatif yang dilakukan tadi pertanyaannya, kemudian yang ketiga itu juga sudah melakukan coaching dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki coaching itu sendiri. Itu catatan kedua. Dan catatan yang ketiga dalam proses coaching sudah memenuhi kompetensi yang disyaratkan ketika coaching berlangsung, yaitu ada proses keadilan yang situ, juga aktif dan juga Ibu mampu mendapatkan sangat luar biasa ya. Nah, dari catatan-catatan tadi dan pengalaman Ibu selama coaching, kompetensi yang ingin dikembangkan itu lebih jauh seperti apa Bu? Ibu selain yang dikembangkan lagi itu kemampuan menghadapi, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot agar permasalahan atau identifikasi masalah dari coaching itu bisa lebih tergali lagi. Baik, terima kasih Bu Rosalin mengizinkan saya untuk observasi kegiatan coaching masalah ini. Alhamdulillah saya sangat melihat proses yang baik, alhamdulillah juga kompetensinya dan visi coaching juga sudah benar. Ya, baik. Harapan saya tadi menjadi pembelajaran juga untuk coaching ke depan nanti sesuai dengan kompetensi
saya ingin kembangkan. Saya rasa kegiatan ini telah cukup bagi saya untuk melihat proses coaching. Terima kasih Ibu sudah menyediakan waktu dan kesempatan saya untuk observasi. Terima kasih. Baik, nanti barangkali kita akan ketemu lagi di pertemuan yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum berbicara bisa dari apa? Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Yani? Alhamdulillah baik Bu Rosalin. Iya, alhamdulillah sehat ya Bu. Sebelum kita melakukan coaching kali ini, saya mungkin akan mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu pada Bu Yani ya. Ya, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian proses coaching yang akan kita lakukan. Kemudian berikutnya saya akan mengamati proses coaching yang dilakukan, apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau hukum. Ya. Kemudian bagaimana Bu Yani memberikan pernyataan atau pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan bagaimana coaching tersebut bisa merespon atau menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh Bu Yani. Ya, tentunya proses coaching ini juga tetap harus memegang prinsip dari coaching ya, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari diri coaching. Ya. Sebelum dimulai, pertama saya akan mengajukan pertanyaan, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching, pada proses coaching kali ini? Terima kasih Bu Rosalin. Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah yang pertama kehadiran penuh atau presensi. Yang kedua mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang betul. Kemudian bagaimana secara spesifik yang ingin dikembangkan itu bagian yang mana oleh Bu? Ya, kalau saya di sini nanti kompetensi yang spesifik akan dikembangkan itu yaitu dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian indikator yang nanti akan saya capai untuk coaching ini juga ingin menemukan coaching tersebut menemukan atas masalahnya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tersebut. Ya, jadi indikatornya sudah ditentukan ya, ini. Baiklah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk cakapan pra-observasi ini. Selanjutnya silakan Bu Yani melakukan proses coaching. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Komar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Komar kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Pak Komar, sebelumnya kan kita udah kenalan ya, katanya Pak Komar pengen cerita atau pengen cerita sama saya. Kenapa ya? Iya Bu, tadinya saya ke siapa gitu ya akan menyampaikan permasalahan yang saya temukan di proses pembelajaran saya. Tapi alhamdulillah Ibu sudah merespon berkenan untuk bisa melakukan diskusi dengan saya hari ini. Jadi begini Bu, ketika saya melakukan proses pembelajaran itu, saya menemukan ada beberapa siswa yang ketika proses pembelajaran itu sepertinya gitu ya, motivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran itu istilahnya apa, kurang gitu ya. Itu mungkin yang ingin didiskusikan pada kesempatan kali ini.
Oh, jadi kalau misalnya di sini ada siswa yang kurang termotivasi Betul. dalam hal belajar. Kalau misalnya kegiatan diskusi kali ini, kira-kira Pak Komar menginginkan siswa termotivasi dan menurut Pak Komar itu seperti apa sih termotivasi tersebut, siswa yang termotivasi tersebut? Betul. Jadi saya ingin mendiskusikannya dengan Ibu terkait permasalahan ini. Saya ingin ada nanti ada solusi ya terkait dengan masalah yang saya hadapi terkait dengan motivasi pada siswa tersebut. Nah, kondisinya siswa itu memang tadi sudah saya sampaikan masalahnya seperti itu. Sedangkan yang saya inginkan kan kondisinya adalah bahwa siswa itu semuanya bisa ikut belajar dengan baik ya. Indikator bahwa anak termotivasi kan dia rajin, kemudian dia aktif, berulat, dia bertanggung jawab, kemudian dia bisa bekerja sama dengan temannya gitu ya. Mungkin itu indikator-indikator yang saya lihat ketika suatu anak itu bisa termotivasi ketika dalam proses pembelajaran seperti itu. Baik Pak, jadi tadi siswa yang termotivasi belajar namanya seperti anak itu lebih tekun, Ya, ulet, kemudian tidak juga pokoknya dalam semangat belajar Semangat itu dan tinggi. termotivasi dalam diri sendiri Betul. gitu ya Pak ya, Aktif. semangat mengikuti pembelajaran, aktif dan mungkin senang juga dalam Betul. proses pembelajaran tersebut ya Pak ya. Ya. Ya, baik Pak Komar, kalau misalnya sejauh ini ya apa sih yang Bapak sudah lakukan melalui proses pembelajaran? Oke, memang dalam proses pembelajaran yang saya lakukan itu menggunakan metode ya seperti umumnya ada yang ceramah, kemudian ada diskusi, kemudian saya juga mengkondisikan anak itu dalam dalam kelompok gitu ya. Tapi tetap saja ternyata masih banyak anak yang beberapa itu masih belum terlihat seperti tidak termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian kalau sejauh ini metode atau strategi apa sih yang sudah diterapkan oleh Pak Komar? Ya, yang sudah saya tadi sampaikan tadi, metodenya seperti umumnya ya, ceramah, kemudian diskusi, paling ditambah penugasan, kemudian ketika penugasan saya lebih mendorong anak untuk berkelompok gitu ya, tapi tetap saja anak istilahnya dalam keadaan yang ada beberapa sih yang tidak termotivasi semuanya seperti itu. Kalau misalnya melihat kondisi pembelajaran sekarang yang tadi menjelaskan, kalau misalnya dalam perbandingan nilai gitu ya, yang diharapkan pada skala, di mana kalau kita konversi ke dalam skala penilaian tentang penilaian dari 1 sampai 10, berapa Pak kalau misalnya sekarang? Ya, karena hanya ada beberapa siswa mungkin yang tidak termotivasi. Kalau dengan acuan bahwa semua siswa bisa termotivasi dengan ciri-ciri yang tadi disebutkan di awal, ya paling antara sekitar 6 atau 7 skala yang saya lihat sekarang ini seperti itu. Tentunya kalau misalnya yang diharapkan kan bisa lebih dari itu ya Pak. Betul. Ya. Kalau misalnya Pak Komar skala yang Pak Komar inginkan gitu ya untuk mempersiapkan ke depannya nih nilai harus standar berapa nih untuk Pak Komar dari 1 sampai 10 untuk ditingkatkan? Ya, kalau 10 adalah nilai maksimal, mungkin capaian yang ingin saya kalau bisa memang 10 sih. Tapi kalaupun dalam waktu jangka dekat mungkin antara 8 atau 9, saya kira itu sudah maksimal ya perubahan yang diinginkan. Ya, tentunya harapannya sudah ya untuk pencapaian tujuan yang diinginkan tadi, menurut Pak Komar perlu disiapkan sekarang hal tersebut. Saya rasa perlu ya, karena kalau motivasi kan itu harus dibangun dari sekarang dan akan diterapkan di pembelajaran selanjutnya seperti itu. Lalu kalau dari hambatan ya, apakah hambatan tersebut bisa menghalangi untuk mencapai tujuan dari kegiatan? Terkait dengan pembelajaran, motivasi terkait dengan motivasi, hambatan-hambatannya saya kan harus melihat apa yang
perlu ditingkatkan lagi dari proses sebelumnya. Misalkan kalau hanya sekedar ceramah kemudian diskusi penugasan, mungkin harus ada usaha lain untuk meningkatkan motivasi anak seperti itu. Nah, berarti harus ada model atau metode baru ya Pak ya. Betul, Pertolongan gitu ya. betul. Berarti kalau misalnya Bapak sudah menemukan sekiranya metode atau model yang terbarukan itu dan solusi yang Bapak lakukan seperti apa kalau misalnya? Yang ada dalam pikiran saya untuk melihat bagaimana memotivasi siswa, barangkali ketika kita melakukan proses pembelajaran, selain metode juga kan harus didukung dengan media yang menyertainya ya. Biasanya metode yang digunakan itu kan berkaitan dengan media yang dipakai juga. Nah, jadi saya melihat bahwa selain metode juga perlu media pembelajaran yang bisa memotivasi anak untuk lebih tinggi lagi seperti tadi. Mungkin anak-anak yang terlihat tidak termotivasi, kalau penggunaan media dalam metode yang digunakan kan bisa menimbulkan motivasi yang baru lagi seperti itu. Setelah Pak Komar mengetahui permasalahan dan solusi dan yang dilakukan, apakah rencana yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Ke depan mungkin saya akan menggunakan media-media pembelajaran yang mungkin akan membuat anak lebih tertarik lagi ya, baik dari segi kontennya misalkan, kemudian dari segi penilaiannya juga. Sekarang banyak banyak media pembelajaran yang berbasis IT ya, karena saya juga lihat anak-anak itu kalau main game suka suka termotivasi gitu ya, ramai mereka juga berkolaborasi. Nah, apa tidak salahnya kalau kita juga mencoba media untuk mendekatkan gitu ya, mendekatkan dunia mereka dengan pembelajaran yang berbasis IT seperti itu. Mulai dari medianya, kemudian penilaiannya juga menggunakan perangkat yang biasa mereka pegang sehari-hari. Nah, ini kapan nih rencananya nih Pak untuk menerapkan metode tersebut? Saya harap sih bisa secepat aja, minggu depan itu sudah bisa terlaksana. Saya sudah mulai menerapkan pembelajaran yang menggunakan metode berbasis media yang berbasis IT, termasuk juga penilaiannya. Mungkin kalau tadi mau dilaksanakan minggu depan ya? Ya betul. Ya, kalau ukurnya apa sih Pak kalau misalnya dalam hal keberhasilan dengan rencana? Jadi tolak ukurnya mungkin kalau saya lihat ada dua Bu ya. Pertama tolak ukur yang terkait dengan proses pembelajaran, kita tersedianya media, itu jadi tolak ukuran saya. Kemudian yang kedua proses pembelajarannya ketika media itu diterapkan. Jadi pertama ketersediaan media pembelajaran berbasis IT-nya, kemudian yang kedua respon anak. Ya, respon anak ketika pembelajaran. Maka mungkin nanti saya juga akan membuat rubrik ya untuk melihat apakah setiap proses pembelajaran tingkat motivasi anak atau aktifannya bisa lebih dari sebelumnya. Nah, sekarang kalau misalnya rencana yang diterapkan tersebut mengalami gangguan, Ya. Gimana nih Pak Komar kalau ada gangguan nih cara antisipasi dari gangguan itu? Ya, gangguan atau hambatan mungkin ya pasti ada ya. Apalagi diri saya kan tidak mahir atau tidak berlatar belakang IT. Jadi mungkin saya akan berkolaborasi dengan sementara waktu ya, berkolaborasi dengan teman-teman yang memahami perangkat IT ya. Atau mungkin saya juga akan mengikuti dalam minggu-minggu ini kegiatan workshop atau pelatihan yang memanfaatkan media IT untuk membuat media pembelajaran. Keren Pak. Ya, Ya luar biasa Pak kalau saya lihat dari langkah-langkah Bapak yang Bapak ambil ini sudah bagus ya dengan idenya tersebut. Bagaimana nih dukungan kira-kira apa yang dibutuhkan dalam menjalankan komitmen Pak? Mungkin kalau dukungan waktu ya, karena tadi saya perlukan untuk ikut mengikuti latihan. Yang kedua, sokongan dari teman tadi yang memahami IT ya. Kemudian yang ketiga mungkin dari stakeholder sekolah juga gitu ya. Setidaknya bisa menyediakan juga perangkat yang bisa memungkinkan guru bisa membuat media pembelajaran berbasis IT. Ataupun kedepannya mungkin sekolah juga bisa melaksanakan kegiatan untuk pengembangan secara keseluruhan buat guru yang lain mungkin yang punya
permasalahan sama dengan saya. Seperti itu. Wah, bentuk dukungannya yang diberikan dari guru IT dari sebelumnya Ya, sangat betul. dibutuhkan ya. Betul, betul. Nah, hal ini juga ini bagian dari ide yang bagus Pak Siap. dalam kegiatan ini. Kemudian apa sih yang dapat bisa terlaksana menurut Bapak dalam kegiatan coaching ini? Alhamdulillah setelah saya melakukan coaching ini, pertama serasa ada teman gitu ya ketika menyampaikan permasalahan. Walaupun baru rencana seperti ini ya, tapi dengan menyampaikan ini kan jadi timbul ketidakraguan saya bahwa saya bisa memberikan alternatif solusi yang bisa saya lakukan untuk ke depan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang tadi terhubung dengan kurangnya motivasi belajar. Ya, terima kasih ya Pak sudah tadi bercerita, kemudian Bapak juga sudah sebetulnya Bapak sudah menggali potensi diri sendiri. Siap. Bapak juga mampu gitu untuk menggali potensi teman gitu. Nah, sepertinya kita juga sudah sampai di akhir diskusi ya Pak. Siap, ya. terima kasih. Saya juga berharap mungkin minggu depan kita bisa berdiskusi kembali dengan melihat apa hasil yang sudah Bapak rencanakan. Siap. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya juga berharap bisa minggu depan ketemu lagi, jadi saya bisa menyampaikan hasil dari apa yang sudah saya rencanakan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Yani sudah memberikan saya kesempatan untuk menjadi observer pada kegiatan coaching kali ini. Gimana proses coachingnya berjalan lancar? Alhamdulillah berjalan lancar, Ya, alhamdulillah ya Bu Yani. Selama kegiatan coaching saya mengamati dan mencatat beberapa hal ya. Sebelum saya menutup kegiatan ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu kepada Bu Yani. Kira-kira apa saja indikator atau pencapaian yang sudah tadi dilakukan oleh Bu Yani dan teman-teman dari proses coaching? Ya, alhamdulillah tadi di kegiatan coaching ini saya sudah melewatkan alutsista, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga dengan alus tersebut saya juga bisa menggali potensi coaching gitu. Jadi untuk menceritakan permasalahan, kemudian coaching juga di sini coachingnya sendiri itu yang telah menemukan solusi dari permasalahan yang ada gitu. Ya, betul sekali ya. Di sini saya juga akan menyampaikan beberapa catatan proses coaching tadi berlangsung. Jadi menurut pengalaman saya juga Bu Yani tadi sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta, ya, di mana di situ sudah menunjukkan adanya tujuan yang ingin dicapai, kemudian identifikasi permasalahan, kemudian rencana yang akan dilakukan, kemudian dan tanggung jawab setelah proses coaching dilakukan. Ya. Kemudian dari segi komunikasi juga sudah bagus, kompetensi yang diharapkan sudah muncul, diantaranya tadi sudah memberikan kehadiran penuh, ya, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, terus juga kemampuan Bu Yani dalam menangkap aktif setiap permasalahan yang dikembangkan oleh Komar. Gitu ya, mudah-mudahan sukses untuk kedepannya. Kemudian rencana Bu Yani semuanya juga kegiatan coaching yang lainnya juga lancar, gitu ya. Kemudian satu lagi Bu Yani yang ingin saya tanyakan, apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Ya, menurut saya kompetensi yang harus dikembangkan ini harus dikembangkan lagi gitu ya pada saat proses coaching selanjutnya. Gitu.
itu terkait dengan alutsistanya yang lebih spesifik. Kemudian terkait juga pemisahan projectnya serta bagaimana pengajuan dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terkait spesifikasi dari permasalahan yang dialami oleh project tersebut. Ya, luar biasa Bu Yani. Semangat terus ya. Mudah-mudahan rencana Bu Yani ke depannya terkait pengembangan coaching bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Terima kasih sekali lagi sudah memberikan saya kesempatan menjadi observer kali ini. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KRY, saya Komarudin, Saya Rosalin. Dan saya Yani. mengucapkan terima kasih. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semangat untuk Tergerak. bergerak, dan menggerakkan.